Baik, jadi sore hari ini kita akan coba melihat kembali bagaimana penyelesaian dan pembahasan soal yang terkait dengan aplikasi turunan, ya. Baik, jadi bab 3 yang kita bahas pekan ini bicara terkait aplikasi turunan, di mana untuk aplikasi turunan ini adik-adik diberikan materi terkait maksimum minimum pada selang terbatas ya, atau pada domain terbatas, di mana domain terbatas ini tentunya disajikan dalam bentuk selang tutup. Jadi nanti untuk bahasan ini adik-adik diberikan fx dan selang tutup AB ya. Oke. Sehingga dari bahasan ini kan adik-adik mengidentifikasi jenis dari titik kritis ya. Jenis dari titik kritis. Ada apa saja titik kritisnya? Yang kemarin dipelajari? Titik ujung selang. Ujung selang. Kemudian apa lagi, Neng? Titik stasioner. Titik stasioner. Dan titik Singular. Singular. Oke. Ketika mengidentifikasi ujung selang, berarti kita lihat dari selang tutup yang diberikan. Ya, dari selang tutup yang diberikan di situ. Ya, kita mengidentifikasi jelas di sini X-nya sama dengan A dan X-nya sama dengan B. Ya. Bentar, saya cek dulu. Kalau titik stasioner, kita identifikasi dari nilai turunan sama dengan 0 ya. Dan titik singular itu kita identifikasi dari f aksen X-nya tidak terdefinisi atau f aksen X-nya tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tahu maksimum minimum pada domain terbatas atau selang tutup, ya kita mengaplikasikan pengujian turunan pertama pada kemonotonan ya, kemonotonan fungsi, kapan fungsinya naik atau turun, dan kecekungan fungsi ya, atau kapan fungsinya cekung ke atas ya grafiknya atau cekung ke bawah. Kalau kemonotonan berarti kita melihat yang namanya turunan pertama ya. F aksen X lebih dari 0, F-nya monoton naik. F aksen X-nya kurang dari 0, F-nya monoton turun. Ya, jadi diperhatikannya di sini kemonotonan hubungannya dengan turunan pertama. Ya. Sedangkan kalau berbicara kecekungan, kemarin kita berbicara tentang turunan kedua ya. Nah, kalau kecekungan turunan kedua, F double aksen X lebih dari 0, nih F-nya cekung atas. Ya. F double aksen X kurang dari 0, F-nya cekung bawah. Ya. Oke. Kalau kita lihat ke soal tutorial, ya, berarti di sini kita bisa mengidentifikasi ya, mulai soal nomor 3 di sini ya. Soal nomor 3 itu berbicara tentang maksimum dan minimum pada selang tertutup.
Ya, soal nomor 4 berbicara kemonotonan, soal nomor 5 berbicara kecekungan. Sehingga di sini nanti adik-adik bisa melihat, ya ini soal nomor 3 ya, soal tutorial nomor 3. Yang ini soal tutorial nomor 4 dan 5. Ya, oke, kemudian, nah kita juga sudah berbicara terkait ekstrim lokal ya. Ekstrim lokal di sini pada selang buka. Ya. Ini sama dengan kita membicarakan maksimum dan minimum lokal ya. Dan minimum lokal. Kemarin kita menggunakan uji turunan pertama. Oke. Karena turunan pertama berhubungan dengan kemonotonan, jadi uji turunan pertama sama dengan di sini perubahan kemonotonan ya. Memperhatikan perubahan kemonotonan. Oke, memperhatikan perubahan kemonotonan atau uji turunan kedua. Ya, memperhatikan kecekungan. Oke, nah bagaimana kita memperhatikan yang namanya kemonotonan ya? Nah, kita memperhatikan di sini untuk uji yang kita lakukan terhadap f aksen x begitu ya. Kemudian di sini kita tahu di sini ya batas-batasnya adalah titik kritis yang berupa stasioner atau singular ya. Oke. Nah, kita memperhatikan, oke, kalau terjadi misal di sini dari monoton naik ke monoton turun, maka ini ada maksimum lokal ya. Dari monoton turun ke monoton naik, ini ada minimum lokal. Oke, jadi apa namanya, yang dimaksud uji turunan pertama adalah kita memperhatikan perubahan kemonotonan. Dari naik ke turun ada maksimum lokal, dari turun ke naik ada minimum lokal. Sedangkan kalau kita memperhatikan kecekungan di sini ya, cekung atas. Nah, tentu kalau cekung atas di sini ada minimum ya. Sedangkan kalau cekung bawah ya, cekung bawah di sini ada maksimum ya, sehingga apa namanya, tinggal kita mengecek nilainya saja ya. Oke, kita perhatikan untuk ekstrim lokal yang kemarin kita bahas itu ya adalah soal nomor 6 ya, nomor 6 itu berbicara apa namanya, penggunaan uji turunan pertama atau uji turunan kedua untuk menentukan maksimum atau minimum lokal. Oke, kita cek ya. Nomor 6. Kita langsung masuk nomor 6 ya, karena untuk nomor 3 di situ, nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5 di kelas sudah banyak dibahas, jadi adik-adik tinggal melancarkan perhitungannya ya. Oke, jadi kita coba sekarang ke nomor 6. Nah, nanti juga kemonotonan dan kecekungan akan saya ulas ketika kita mengaplikasikan semua untuk menggambar grafik. Oke, nomor 6. Ya. Oke, nomor 6C misalnya. Nah, kalau turunan kedua, berarti turunan kedua ini adalah C-nya harus, misalkan di sini titik kritisnya harus stasioner ya. Kalau di uji turunan kedua, titik kritisnya adalah titik stasioner. Oke. Ya, di turunan pertama, uji turunan pertama bisa stasioner, bisa singular. Di uji turunan kedua, di sini harus stasioner.
Coba kita bahas nomor 6C ya. 6C itu adalah HX sama dengan 4x min 3 dibagi x kuadrat plus 1 ya. Baik. Coba kita cari di sini titik kritisnya dulu ya. Kita akan gunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua ya. Tapi di sini berarti kita cari dulu titik kritisnya. Oke. Oke, titik kritisnya berarti kita cari dari H aksen ya. Kalau H aksennya, sebentar. Kok tiba-tiba mati? Nah, udah terlihat lagi layarnya? Wih, sebentar, kok ini jadi. Oke, sudah terlihat lagi layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, sip. Oke, ya jadi apa namanya? Karena baik uji turunan pertama maupun uji turunan kedua di sini sama-sama ada titik kritisnya. Jadi kita lihat titik kritisnya dari bentuk turunan ya di situ. Oke, H aksen X-nya memanfaatkan aturan pembagian, U-nya 4X min 3, V-nya X kuadrat plus 1 ya. Jadi U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Maka di sini kalau kita lakukan penyederhanaan, ya kita akan memperoleh 4x kuadrat tambah 4 min 8x kuadrat ditambah 6x ya. Betul nggak? Jadi kita punya min 4x kuadrat tambah 6x tambah 4. X kuadrat plus 1 dikuadrat. Oke, ya kalau kita perhatikan penyebutnya, ya di sini ya jelas terlihat bahwa untuk penyebutnya ini tidak pernah nol ya. Justru penyebutnya di situ selalu positif. X kuadrat tambah 1. X kuadratnya positif ditambah 1 ya positif ya. Dikuadratkan, positif dikuadratkan ya dia positif. Ya, jadi tidak pernah nol di sini ya. Tidak pernah nol, justru nilainya selalu positif. Ya, akibatnya kemungkinan besar titik kritis yang ada di sini adalah hanya titik stasioner. Karena H aksen X-nya di situ akan selalu terdefinisi. Ya, karena penyebutnya sudah jelas tidak pernah nol dan selalu positif. Jadi H aksen X itu selalu terdefinisi.
Kalau H aksen X selalu terdefinisi, maka kita akan punya titik stasioner. Ya, titik stasioner adalah titik kritisnya. Ya, karena titik singularnya sudah tidak mungkin terjadi. Ya, oke. Nah, kita lihat titik stasioner. Kalau titik stasioner di sini berarti H aksen X sama dengan 0 ya. H aksen X sama dengan 0, min 4X kuadrat, tambah 6X, tambah 4, per X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Oke, nah lihat. Di situ sama dengan 0. Ada tidak X yang dihasilkan? Boleh kita faktorkan ya, kalau misalkan mau min 2-nya dikeluarkan, jadi 2X kuadrat min 3X min 2 ya. Nah, oke. Dia sama dengan 0 kalau pembilangnya 0 kan? Ya. Maka di sini haruslah min 2, 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Jadi kalau difaktorkan jadi apa? Min 2 kali 2X plus 1 kali X min 2 ya? Sama dengan 0. Oke, nah jadi diperoleh di sini, diperoleh titik stasioner. Oke, titik stasionernya adalah X sama dengan min setengah, X sama dengan 2. Ya. Nah, karena kita akan melakukan uji turunan pertama, oke, uji turunan pertama. Nah, di sini uji turunan pertama, jadi kita membuat garis bilangan, ya, garis bilangan di mana batasnya adalah titik stasioner tersebut, tengah dan 2, ya. Ini kita masukkan ke H aksen X di situ. Masukkan ke H aksen X min 2 kali 2X plus 1 kali X min 2, yang bagian atasnya saya faktorkan ya, dibagi X kuadrat plus 1 dikuadrat. Oke. Ya, kalau kita masukkan 0, dia negatif ya. Negatif atau positif kalau masukkan 0? Coba dicek dulu. Negatif atau positif? Kalau dimasukkan 0, negatif atau positif? Masukkan 0 ke sini. Positif, Bu. Min 2, positif. Oke. Berarti yang kirinya, yang kanannya ini negatif pasti ya. Oke. Yang kiri min setengah juga harusnya negatif ya. Karena kan min 3, kalau kita masukkan min 3 saja. Ini negatif, negatif kali negatif kali negatif, itu negatif ya. Oke, jadi ini turun, naik, turun lagi. Oke, sehingga ya untuk di min setengah ini terjadi apa berdasarkan uji turunan pertama? Dari turun ke naik. Terjadi apa di sini? Terjadi minimum lokal ya. Kalau di 2 terjadi apa? Dari monoton naik ke monoton turun. Terjadi apa di sini? Maksimum lokal.
maksimum lokal. Oke. Ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan, maka F itu mencapai maksimum lokal di X sama dengan 2. Dan mencapai minimum lokal di X sama dengan min setengah. Oke, tadi perintahnya apa ya? Nomor 6. Untuk menentukan titik-titik yang memberikan, titik-titik yang memberikan nilai maksimum dan minimum. Oke, kita sudah dapat X-nya. Nanti adik-adik hitung nilainya ya. F, H2, maaf ini bukan F, H ya. Oke, H2 dan H min setengahnya nanti tolong dihitung ya. Masukkan ke HX yang atas ini. Oke. Nah, berarti H2 itu adalah 4 kali 2 min 3 per 2 kuadrat tambah 1. Jadi 5 per 5. 1. Ya. Oke, kalau H min setengah, 4 kali min setengah, min 3 dibagi min setengah kuadrat seperempat tambah 1. Berarti ini min 5 per 5 per 4. Ya. Ini adalah min 4 sehingga titiknya kita coba kita punya untuk minimum lokal titiknya adalah min setengah koma min 4 dan untuk maksimum lokal titiknya adalah 2,1. Ya, berdasarkan hasil hitungan nilai fungsinya. Karena kan yang diminta adalah titik di mana maksimum atau minimum lokal tadi perintahnya ya. Oke, begitu adik-adik ini untuk uji turunan pertama. Oke, silakan kalau ada langkah yang belum jelas. Oke, sudah jelas untuk nomor ini? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, yang uji turunan keduanya, coba kita lihat yang 6D ya. Di mana untuk 6D itu FT-nya adalah 8 sin T dikurang tangen T plus 1. Oke, ini diberikan selang buka. Ya, diberikan selang buka min pi per 2 di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Oke.
Baik. Nah, kita perhatikan dulu titik kritisnya ya. Berarti kita hitung F aksen T. 8 cos T, turunan sin adalah cos ya. Turunan tangen adalah sekan kuadrat. Oh, ya, ini turunannya. Oke. Ya, di sini. Atau kalau kita perhatikan 8 cos T min 1 per cos kuadrat T, betul? Kalau kita samakan penyebutnya, berarti cos kuadrat T, maka kita punya 8 cos, 8 cos pangkat 3 ya? Dikurang 1, betul nggak? Oke, nah di sini juga ya kita perhatikan F aksen T itu akan selalu terdefinisi ya, karena pada selang min pi per 2, di antara min pi per 2 dan pi per 2, nilai cos T itu tidak pernah 0 ya. Nilai cos T akan 0 kalau T-nya pi per 2 atau min pi per 2 dan pi per 2 dan min pi per 2-nya tidak masuk selang di sini. Sehingga di sini ya cos T karena selangnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya, cos kuadrat T di sini nilainya tidak pernah 0. Ya, tidak pernah 0, bahkan di sini karena kuadrat selalu positif ya. Oke. Nah, dengan demikian untuk kasus ini juga F aksen T-nya selalu terdefinisi. Ya, selalu terdefinisi. Akibatnya kita akan punya titik kritisnya berupa titik stasioner. Oke, nah titik kritisnya berupa titik stasioner. Jadi kita lihat F aksen T sama dengan 0, maka 8 cos pangkat 3T min 1 per cos kuadrat T sama dengan 0. Ya, karena penyebutnya tidak pernah 0, selalu positif pada selang buka ini. Ya, jadi haruslah 8 cos pangkat 3T min 1 sama dengan 0. Jadi, cos pangkat 3T sama dengan 1 per 8 ya? Oke, berapa nilai cos T-nya? Oke, berapa nilai cos T-nya di situ? Kalau cos pangkat 3-nya 1/8, nilai cos T-nya adalah? Setengah, Bu. Oke, setengah, betul. Ya, baik. Pada selang min pi per 2 ke pi per 2, ya, untuk selang T-nya antara min pi per 2 dan pi per 2, T yang nilai cosnya setengah, berapa saja sudutnya? 60. Oke, 60, Bu. 60. 60 atau pi per 3? Pi per 3, Bu. Oke, disebutkannya pi per 3 sekarang ya. Oke, pi per 3 dan minus Min pi per 3 pi ya, Bu? per, iya, 3. betul. Pi per 3 dan minus pi per 3. Ya, ini titik stasioner. Ya, karena dia berupa titik stasioner, jadi
kita boleh menggunakan uji turunan kedua. Ya, sebenarnya di nomor 1, di 6 C juga, karena di situ hanya ada titik stasioner, ini juga bisa pakai turunan kedua, ya. Oke, tapi turunan keduanya kan turunan kedua dari pecahan. Ya, adik-adik harus menurunkan lagi pecahan. Jadi untuk kasus ini mungkin lebih mudah diuji turunan pertama. Ya. Nah, oke, sekarang untuk ini kita pakai uji turunan kedua ya, karena di sini titiknya juga stasioner. Jadi boleh menggunakan uji turunan kedua. Berarti cari F double aksen T-nya. Ya, F aksen T-nya ini berarti kita turunkan lagi. Ya, kita turunkan lagi terhadap T dari F aksen. Maka turunan cos adalah min sin ya. 8 sin T. Turunan sekan kuadrat adalah 2 sekan T. Nah, ini kan kuadratnya kita turunkan jadi 2 sekan T. Nah, sekarang dikali dengan turunan dalamnya adalah turunan dari sekan. Turunan dari sekan adalah sekan T tangen T. Ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Turunan 8 cos adalah min 8 sin. Turunan sekan kuadrat itu adalah 2 sekan. Ya, oke, kuadratnya sudah diturunkan jadi 2 sekan. Tinggal sekarang sekannya diturunkan jadi 50 orang sekan. doang anjay. Yo. Ya, jadi min 8 sin T dikurangi 2 sekan kuadrat T tangen T ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja. Ya, F double aksen T-nya ini kita sudah punya titik stasionernya, maka tinggal kita masukkan untuk T pi per 2, apakah F double aksennya positif atau maaf, pi per 3. Ya, F aksen T-nya nilainya positif atau negatif. Kalau positif, cekung atas ada minimum. Kalau negatif, cekung bawah ada maksimum. Ya, tinggal kita masukkan. Min 8 sin pi per 3 dikurangi 2 sekan kuadrat pi per 3 kali tangen pi per 3. Oke. Sin pi per 3 berapa? Setengah akar 3 ya? Dikurangi 2 dikali sekan kuadrat. 1 per cos 60 dikuadratkan. 1 per cos 60 itu setengah ya. Nih, setengah kuadrat. 1 per seperempat berapa? 4 ya? 4, Bu. Oke, betul. Betul 4 ya. Oke, jadi sekan kuadrat pi per 3 adalah 4. Tangen pi per 3 atau tangen 60? Akar 3. Akar 3. Oke, sip. Berarti min 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3, yaitu min 12 akar 3, kurang dari 0. Ya, karena F double aksen pi per 3 kurang dari 0, maka T sama dengan pi per 3 adalah titik apa? Kurang dari 0 kan Maksimum. berarti cekung bawah. Maksimum, betul. Maksimum lokal. Oke. Ya, dengan nilai nanti cari F dari pi per 3-nya. Dimasukkan ke dalam fungsi FP-nya. Nah, yang ini. Ya. Oke, 8 sin pi per 3 dikurangi. Nah, ini nanti cari F pi per 3-nya ya. Bu, mau nanya Bu, Ya. kalau itu sekunder sama ternyata gimana ya Bu? Yang uji turunan kedua, Mm-mm. seperti ini, kan ini Bu ada 8 sekunder, yang 2 sekunder. Nah, sekunder sama trantek dari mana ya?
Oh, yang ini 2 sekante tangente, yang ini bukan. Amsya, suaranya putus-putus kalau di saya. Iya Bu ya. Ya, jadi tadi Amsya menanyakan turunan ini 2 sekan kuadrat tangente dari mana? Yang ini, suku yang ini bukan. Kan Bu yang sekante sama tante ya. Sekante sama dengan Sekante sama tante itu dari turunan dari mana Bu? sekante tangente. Oke, ini nih. Kan turunan pertama F aksen itu 8 cos dikurangi sekan kuadrat. Nah, untuk mencari turunan kedua, berarti turunan pertama ini diturunkan lagi kan? Yang ini kita turunkan ya. Tidak berbeda Oke. dari biasa. Berarti 8 cos turunannya adalah min 8 sin. Ini jelas ya Amsya ya? Iya Bu. Oke. Nah, sekan kuadrat turunannya itu kan sekan kuadrat itu adalah sekan T dikuadratkan. Nah, kita menurunkan sekan T dikuadratkan adalah 2 sekan T itu turunan dari kuadratnya ya. Sama seperti X kuadrat. 2X kan turunannya ya. Berarti sekan kuadrat turunannya adalah 2 sekan. Ya, oke. Nah, dikali sekan T tangan T itu adalah turunan dari sekan T. Betul kan? Turunan dari sekan T adalah sekan tangan. Oh iya Bu. Makasih Bu. Oh iya, iya, Ya. Bu. Ya, jadi sekan T ini adalah turunan dari sekan. Ya, sekan T tangan T turunan dari sekan. Jelas ya, Amca ya? Bu, makasih Bu. Sama-sama. Mau Ibu mau nanya, Bu, Mm-mm. kenapa yang tadi itu sampai turunan pertama aja, kalau yang ini sampai turunan kedua, Bu? Kalau yang tadi kita pakainya uji turunan pertama untuk mencari minimum, untuk mencari maksimum dan minimum lokal. Untuk mencari maksimum dan minimum lokal itu kan ada 2 cara, uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Nah, untuk uji turunan pertama saya contohkan di 6C ini, ya. Turun, naik jadi minimum lokal, naik, turun jadi maksimum lokal. Nah, sedangkan sebenarnya untuk 6C ini juga, untuk nomor pertama ini, bisa juga pakai uji turunan kedua, ya. Cari turunan keduanya dari ini, ya. Cuman kan turunan keduanya operasinya bukan sulit tapi ribet gitu ya. Karena kan ini eh, bentuknya turunan pertamanya bentuknya pecahan, berarti turunan kedua harus aturan pembagian lagi. Jadi di sini saya contohkannya turunan pertama. Nah, untuk nomor yang kedua saya ingin mencontohkan uji turunan kedua. Ya, karena maksimum dan minimum lokal juga bisa pakai uji turunan kedua. Ini juga bisa uji turunan pertama juga bisa. Boleh, silahkan. Hanya saja yang uji turunan pertama kan sudah saya contohkan tuh di atas. Nah, saya ingin mencontohkan uji turunan keduanya. Begitu. Kalau mau pakai uji turunan pertama silahkan. Boleh-boleh aja. Ya. Tapi di sini saya pakainya ingin menunjukkan uji turunan kedua. Begitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Untuk T sama dengan min pi per 3, oke, ini nanti cari ya untuk nilai F-nya ya. Oke, dengan ini kan berarti dikurangi tangan pi per 3 tambah 1 ya. Berarti 4 akar 3 min akar 3 ya. Oke, min akar 3 tambah 1. Nah, turunan kedua untuk min pi per 3 positif atau negatif? Kita ngomong gitu kan. Gitu.
berapa nih? Min 8, sin min pi per 3 kan berarti minus ya. Dikurangi 2, kalau sekan kan nilai cos cos min itu sama dengan cos plus ya. Jadi cos min pi per 3 sama dengan cos pi per 3 gitu. Jadi nilai sekan kuadratnya tetap 4. Kalau tangan jadinya minus ya. Nah, berarti ini adalah 4 akar 3 ditambah 8 akar 3. Positif ya di situ. 12 akar 3 positif. Jadi untuk titik min pi per 3 turunan keduanya positif. Maka T min pi per 3 titik apa? Turunan kedua lebih dari 0. Atas. Berarti dia titik minimum lokal ya. Nanti hitung F min pi per 3. 8 sin min pi per 3 dikurangi tan min pi per 3 ditambah 1. Ini min 4 akar 3 ditambah akar 3 tambah 1 ya. Ya, kira-kira segitu nilainya ya. Nah, ini kalau pakai uji turunan kedua. Mau pakai uji turunan pertama juga bisa ya. Tinggal nanti kalau uji turunan pertama berarti lihat ininya ya terhadap F aksen T-nya di situ. F aksen T-nya kan tadi adalah 8 cos min sekan kuadrat ya. Nah, masukkan min pi per 3 dan pi per 3. Nah, tinggal dicek plus minusnya ya. Oke. Ini kayaknya plus di sini ya. Ini untuk yang uji turunan pertama. Nah, ini min ya. Oke, jadi kita punya di sini turun, naik, turun lagi ya. Jadi ini minimum lokal, ini maksimum lokal. Pasti sama hasilnya ya. Mau pakai uji turunan pertama atau mau pakai uji turunan kedua, ujian lagi ya. Akan sama saja. Ya, seperti itu. Nanti tinggal dipilih mana yang lebih mudah. Kalau cari turunan keduanya lebih mudah, ya boleh pakai uji turunan kedua untuk menentukan maksimum minimum lokalnya. Ya. Hanya saja kalau uji turunan kedua, titiknya kan harus stasioner saja. Ya, kalau ada titik stasioner dan singular, uji turunan kedua nggak bisa nggak bisa diterapkan untuk titik stasioner, untuk titik singularnya ya. Bagaimana ada turunan kedua gitu untuk singular, turunan pertama saja tidak terdefinisi ya gitu. Uji turunan kedua hanya untuk titik stasioner. Jadi yang titik stasioner uji turunan pertama boleh, uji turunan kedua boleh ya. Silahkan dipilih.
Oke, sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya? Oke. Oke. Ya. Nah, sekarang kita kan sudah tahu tuh kemonotonan, kecekungan, lalu apa namanya? Ekstrim lokal. Adik-adik juga ketika apa namanya? Ketika belajar bab 0 ya sudah mengetahui daerah definisi fungsi. Kemudian ketika mempelajari bab 1 juga sudah belajar terkait asimtot. Nah, daerah definisi disertai asimtot, disertai dengan kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal, titik belok, nah, kita bisa menggambarkan grafik secara canggih ya. Atau apa namanya? Kita bahas subbab 3.5 ya biar ini mengulang kemonotonan, kecekungan. Nah, semuanya ada di sini ya. Jadi sekalian saja saya bahaskan nih 3.5 yaitu sketsa grafik dengan kalkulus ya. Oke, sketsa grafik dengan kalkulus. Jadi, sketsa grafik dengan kalkulus apa saja yang harus adik-adik perhatikan ya? Seperti tadi ya yang saya sebutkan, ya, kita akan menggabungkan semua sehingga di sini tolong adik-adik perhatikan langkah berikut. Ya, yang pertama, perhatikan daerah definisinya, ya atau DF-nya. Perhatikan daerah definisi, kemudian cara konvensional dari sebuah grafik itu pasti harus ada titik potong, terutama titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X masih ingat gimana caranya? Kita melihat Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Oke. Nah, boleh juga memanfaatkan kesimetrian. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, ada yang masih ingat kesimetrian apa? Fungsi ganjil, fungsi genap ya. Fungsi genap. Dia simetri terhadap sumbu Y ya. Nah, sedangkan kalau fungsi ganjil dia simetri terhadap titik pusat. Nah, atau kalau fungsi genap itu adalah F min X-nya sama dengan Fx ya. Jadi kalau dimasukkan minus X, disubstitusikan minus X ke fungsinya, itu sama dengan Fx semula. Oke, kalau fungsi ganjil itu F min X-nya sama dengan min Fx ya. Atau kita substitusikan min X ke fungsinya, itu akan menjadi minus Fx ya. Contohnya adalah ini X pangkat 3 ya. Kalau kita masukkan min X, ini kan jadinya min X pangkat 3 atau minus X pangkat 3. X pangkat 3 kan Fx-nya ya, jadi dia minus Fx. Seperti itu. Oke. Kalau fungsi genap kan X kuadrat. Kita masukkan F min X dikuadratkan, ini sama dengan X kuadrat, sama dengan Fx-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sama dengan Fx-nya. Oke, ini sama dengan min Fx. Baik. Nah, ya. Jadi kita perhatikan itu. Nah, selanjutnya masuk ke asimtot kan, ya. Oke, asimtot. Ini tentukan asimtot.
Ya, asimtot datar, asimtot tegak. Oke. Lalu kemonotonan sekaligus ekstrim lokal ya. Karena dari kemonotonan kita bisa menentukan kapan maksimum lokal dan kapan minimum lokal ya dari naik turunnya itu. Nah, ya jadi kita bisa langsung menguji kemonotonan juga ekstrim lokal. Kecekungan. Kalau kecekungan dan titik infleksi atau titik belok ya. Ya. Ya, setelah itu tinggal digambarkan grafiknya ya. Gambarkan grafik sesuai deskripsi yang diperoleh. Gambarkan grafik yang sesuai. Oke. Oke, jadi di sini kita bisa sekalian mereview kemonotonan, kecekungan, dan ekstrim lokal. Oke, coba yang berkaitan di soal tutorial yang berkaitan dengan soal ini adalah nomor 9. Ya. Ini. Oke. Kita lihat 9A ya. 9A dan 9C. Nanti yang B dan D adik-adik coba ya. Saya akan tuntun jalannya. Untuk dibahas sekarang yang A dan C dulu ya. Oke, 9A. Oke, ini langkahnya cukup panjang ya. Jadi harus sabar. 9A itu Y sama dengan Fx sama dengan 6X pangkat 5 dikurangi 10X pangkat 3 tambah 2. Oke. Coba ya. Langkah yang pertama. Ini daerah definisinya apa? Nah, ini biar kepala dan ini panel-panelnya Anggota bilangan real ya, Bu? Betul. X anggota bilangan real. Sip. Oke. Yang kedua, titik potong. Titik potong terhadap sumbu Y dulu ya. X sama dengan 0. Jadi diperoleh Y-nya sama dengan apa? Masukkan X-nya 0 ke sini. Y-nya sama dengan 2. 2, Bu. 2. Oke, sip. Titik potong terhadap sumbu X. Y sama dengan 0. Jadi 6X pangkat 5 min 10X pangkat 3 tambah 2 sama dengan 0. Nah, bisa ketemu nggak? Pangkat 5 ya. Kira-kira berapa?
Standar-standar dan sebelum kita menggunakan yang slider, ya. Jadi ini tasting rasa itu, rasa itu. Sama dengan berapa ya? Kira-kira? X sama dengan 2 bukan ya? Enggak ya? Enggak. Ya, karena koilnya hubungan besar, jadi efeknya lumayan. Nanti ini mungkin apa namanya sekalian nanti kita lihat di apa namanya batas-batas itu ya, batas-batas lainnya ya. Oke. Tidak apa-apa. Misalkan kalau tidak keluar jangan dipaksakan ya. Oke, karena sekarang yang paling penting di sini adalah bukan titik potongnya tapi kemonotonan, kecekungan, ekstrim lokal dan titik beloknya. Baik. Oke, ya, terus untuk yang kesimetriannya di sini, kalau kita perhatikan, ya, F min X, 6 kali min X pangkat 5, min 10 kali min X pangkat 3 tambah 2, ini menghasilkan min 6X pangkat 5 plus 10X pangkat 3 tambah 2. Oke, ini sebenarnya tidak sama dengan min fx juga ya. Oke. Jadi dia adalah bukan fungsi ganjil maupun genap ya. Oke. Nah, dia bukan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Oke. Yang keempat, asimtot. Karena dia polinom, ya, jelas di sini asimtotnya tidak ada ya. Karena kalau asimtot kan kita curigainya untuk fungsi yang bentuknya pecahan ya di sini. Kalau asimtot itu untuk fungsi yang bentuknya pecahan atau fungsi rasional. Kalau fungsi yang bentuknya pecahan, seperti tadi ada nomor B ya, X per X kuadrat min 9, nah itu kemungkinan besar ada asimtotnya. Terutama asimtot datar ya, atau kemungkinan asimtot tegak juga ada di situ. Oke ya, jadi ini polinom tidak ada asimtot. Nah, tinggal yang kelima itu adalah kemonotonan. Kemonotonan sekaligus kita cek ekstrim lokalnya ya. Oke. Untuk karena ini cek kemonotonan dan ekstrim lokal berarti turunan pertama yang kita gunakan. Oke, perhatikan. F aksen X-nya apa yang kita punya? 30X pangkat 4. 30X pangkat 4, lalu? Min 30X pangkat 2. Betul. Gimana, Neng? Udah. Sudah. Oke. Kalau kita keluarkan 30X kuadrat, X kuadrat min 1 ya? Ya, Bu. Oke, berarti di sini 30X kuadrat, X plus 1, X min 1. Ya, oke. Perhatikan, pembuat nolnya berapa tuh? Sama dengan 0. 0, terus? X sama dengan min 1, sama X sama dengan 1. Oke, sip. Ya, diperoleh
X sama dengan 0, X sama dengan min 1, X sama dengan 1. Oke, sip. Ini yang akan menjadi batas-batas kita mengecek garis bilangan untuk selang kemonotonan. Ya. Oke. Atau ini kita sebut sebagai titik stasionernya ya. Titik stasionernya. Oke. Baik, masukkan. Kita cek garis bilangannya. Garis bilangannya ini terhadap F aksen X ya. 30X kuadrat, X plus 1, X min 1. Dengan batas-batas di sini, min 1, 0, 1. Oke, yuk masukkan. Masukkannya ke F aksen X ini ya. Tandanya, berapa aja tuh tandanya? Plus, Bu. Yang mana Neng yang plus? Kurang Di, dari min 1. oh, ini plus. Oke. Antara min 1 dan 0, min setengah misal. Kalau 30X kuadrat pasti positif ya. Tinggal lihat tanda ini saja. Min setengah tambah 1, min setengah kurang 1, kalau dikalikan tandanya apa? Minus, Bu. Minus, oke. Antara 0 dan 1 setengah? Negatif, Bu. Negatif lagi, betul. Di kanan 1, Positif. positif. Oke, itu. Harus dicek semua ya. Nggak selang sekar kan? Nggak selang-seling ya. Plus, min, ya. Oke, jadi memang harus dicek. Baik. Di kiri min 1 monoton naik. Min 1, 0 monoton turun. 0, 1 monoton turun. Maaf. Monoton turun lagi. Oke. Di kanan 1 monoton naik. Nah, oke. Jadi, lihat. Di min 1, di situ terjadi apa tuh? Dari naik ke turun. Terjadi Maksimum lokal, Bu. maksimum lokal. Betul, Mas Bro? Sip. Di 1 terjadi apa ini? Dari turun ke naik. Minimum lokal, Bu. Minimum lokal. Sip. Tuh, dapat kan? Ya. Dapat apa namanya? Kemonotonan sekaligus ekstrim lokal ya. Jadi, di sini kita tuliskan untuk selangnya. Ya. Di X monoton naik pada min hingga min 1 gabung 1 hingga. Fx monoton turun pada min 1, 0 gabung 0, 1. Sehingga X sama dengan min 1 itu adalah maksimum lokal dan X sama dengan 1 adalah minimum lokal. Ya. Nanti untuk nilai-nilainya dimasukkan ke Fx-nya ya. Oke. F min 1 masukkan ke Fx-nya yang atas. Yang 6 pangkat 5 min 10 X pangkat 3. Berarti 6 min 1 pangkat 5 min 10 min 1 pangkat 3 tambah 2. Berapa?
min 6. Nah, min 1 pangkat 5 kan min 1. Min 6, min 1 pangkat 3, min 1, min plus 10, min 6 plus 10, 4. Ini 6 ya? Iya, Oke. Bu. Oke, dan F1-nya berapa, Neng? 6 kali 1 pangkat 5, min 10 kali 1 pangkat 3 tambah 2. Min 2, Bu. 2. Min 2. Oke. Jadi kita punya titiknya min 1,6 dan 1, min 2 ya. Ini maksimum lokal, ini minimum lokal. Nah, begitu. Oke. Ya, jadi satu kali kerja kita dapat kemonotonan dan ekstrim lokal. Coba kecekungannya. Turunan kedua berarti ya. Cari turunan kedua, kemudian cari pembuat 0 turunan kedua, uji garis bilangan turunan kedua, kapan cekung atas, kapan cekung bawah. Jika ada terjadi perubahan kecekungan, berarti di situ kita punya titik belok. Kan begitu. Ya. Oke. Kecekungan dan titik belok ya. Oke. Jadi turunan keduanya. Nah, apa turunan keduanya? Terus 20x pangkat 3. 120x pangkat 3 Min 60x. min 60x. Oke, 60x bisa kita keluarkan ya. 2x kuadrat min 1. Oke, gimana ini untuk kecekungan?
Udah ya? Oke. Nah, biar kelihatan ini mau dibuat jadi 120 X juga boleh ya. X kuadrat min setengah, tidak apa-apa. Ya, atau 2X kuadrat min 1, sama saja. Ya. Oke. Maka di sini kita cari pembuat nolnya kan? Nih, F double aksen X sama dengan 0, maka 120X, X kuadrat min setengah sama dengan 0. Jadi X-nya berapa aja tuh? Calon titik belok atau titik infleksinya. Baru calon ya. X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1 X per min akar 2 setengah. kan? Iya, Iya, Bu. setengah Iya, Bu. akar 2 ya? Betul ya? Betul nggak, Neng? Iya, Bu. Dan yang min 1 per akar 2 ya? Atau min setengah akar 2, betul? Ya, Bu. Oke, sip. Ini kan jadi seperti ini. Nah, begitu ya. Oke. Nah, jadi kita lakukan uji garis bilangan terhadap F aksen X tadi. Terhadap 120X kali X kuadrat min setengah. Dengan batas-batasnya adalah min setengah akar 2, 0, dan setengah akar 2. Min setengah akar 2 kan sekitar min 0,7 ya. 0,7 dan min 0,7. Jadi ini di tengah-tengah bisa min setengah dan setengah. Jadi ini bisa digunakan ini min 2, di sini 2, di sini setengah, di sini min setengah boleh ya. Oke, gimana nih tanda-tandanya? Tanda-tanda. Ini plus ya? Minus kan? Oh, minus atau plus nih? Saya salah hitung. Min ya, betul? Benar, Bu. 120 min ya. Oke, 120 kali min 2. Ini min 2 kuadrat 4 kan? 4 min setengah positif. Positif kali negatif, negatif ya. Oke, terus gimana, Neng? Ini positif? Iya, Bu. Ini negatif ya? Ini positif lagi, betul? Oke, nah berarti ini cekung bawah, cekung atas, cekung bawah, cekung atas lagi. Oke. Ya. Titik beloknya di mana? Kalau ada perubahan, cekung atas, cekung bawah, atau cekung bawah, cekung atas. X cekung atas pada min setengah akar 2, 0, gabung setengah akar 2 sampai tahingga. Ya. Fx cekung bawah
pada min hingga min setengah akar 2 gabung 0 setengah akar 2. Titik belok di X Min sama setengah dengan akar berapa aja? 2, Bu. Min setengah akar 2, lalu X sama Setengah dengan, akar 2. oke. Di 0 tidak? Tid- Di 0, nih. Dari cekung atas ke cekung bawah, apakah ini Iya. titik belok? Iya, Bu. Ya, oke. Oke, sip. Ya, baik. Oke, nanti fx-nya mengikuti ya. Kita sudah punya itu. Apa namanya, maksimum lokal dan minimum lokal. Nanti mengikuti lah ininya ya. Kalau paling gampang di sini di F0, F0 itu adalah 2 ya. Jadi ini titik beloknya 0,2. Oke, sip. Nah, proses selanjutnya itu adalah menggabungkan semuanya. Grafik yang sesuai. Ya, menggabungkan semuanya. Grafik yang sesuainya apa gitu ya. Wah, kita harus manjat ke atas ya. Wayahna. Oke, apa itu? Nah, oke, nah, coba dilihat di sini. Kita gabungkan yang kemonotonan dengan kecekungan. Tadi kan kemonotonan itu adalah min 1, 0. Saya harus agak lebar kayaknya. Oke, untuk 0 saya simpan di tengah. Ini min 1, 1. Kemudian untuk yang kecekungan itu kita punya min setengah akar 2, 0, setengah akar 2 ya. Oke. Nah, berarti di sini ada batas-batas yang bisa kita buat. Nah, ya supaya nanti apa namanya, kita bisa lihat mana yang naik cekung atas, mana yang turun cekung bawah dan sebagainya ya. Tadi untuk untuk monoton naik kita punya plus min min plus. Oke. Plus salah. Oke, ini kan ini naik ya. Ini naik, ini turun, ini turun, ini naik ya. Oke. Kemudian untuk yang cekung kita punya ini cekung bawah, cekung atas, cekung bawah, cekung atas. Oke. Ya, jadi lihat ya adik-adik perhatikan. Nanti sebelah kiri min 1 dia naik cekung bawah. Min 1 sampai min setengah akar 2 dia turun cekung bawah. Min setengah akar 2 sampai 0 dia turun cekung atas. 0 sampai setengah akar 2 dia turun cekung bawah. Dan setengah akar 2 sampai 1 dia turun cekung atas. Lalu sisanya sebelah kanan 1 itu terus naik cekung atas. Ya, oke. Sehingga kita harus gambar tuh yang memenuhi itu. Di mana tadi untuk maksimum lokalnya kan terjadi di min 1, berapa tadi? Min 1,6 maksimum lokal, 1, min 2 minimum lokal. Oke, saya tandai dulu ya. Min 1,6. Min 1,6. Misalkan di sini. Min 1,6.
maksimum lokal, kemudian min 1, 1, min 2 ya. Oke, nah begitu. Oke, terus salah satunya 0,2 di sini dia titik belok ya. Oke, nah oke. Di sebelah kiri min 1 dulu ya, naik cekung bawah, naik cekung bawah. Nah, kemudian sampai min setengah akar 2, kira-kira min setengah akar 2 itu saya ambil di sini ya. Nah, oke. Kemudian naik cekung bawah, lalu min 1 sampai min setengah akar 2 itu turun cekung bawah. Turun cekung bawah. Turun cekung bawah. Oke. Jauh. Turun cekung bawah. Lalu min setengah akar 2 sampai 0 dari sini ya. Ini kan min 1 di sini. Nih. Ya, sebelah kiri min 1. Di sebelah kiri min 1, naik cekung bawah, naik cekung bawah. Dari min 1 sampai min setengah akar 2 sampai sini. Ya, turun cekung bawah. Turun cekung bawah, kemudian min setengah akar 2 sampai 0, itu turun cekung atas. Turun cekung atas. Ya, jadi ini turun cekung bawah, turun cekung atas, lalu 0 sampai setengah akar 2, 0 sampai setengah akar 2, misal di sini ini 1, ini setengah akar 2, 0 sampai setengah akar 2 itu adalah turun cekung atas. Turun cekung atas. Maaf, 0 sampai setengah akar 2, turun cekung bawah ya. Turun cekung bawah. Turun cekung bawah. Turun cekung bawah. Kemudian min setengah akar 2 sampai 1, turun cekung atas. Turun cekung atas. Lalu naik cekung bawah. Nah, ya. Nah, oke, jadi irisan-irisannya ya. Irisan-irisannya yang diperhatikan. Ya, sekali lagi sebelah kiri min 1, sebelah kiri min 1 naik cekung bawah. Oke, ini adalah naik cekung bawah. Naik cekung bawah. Ya, ini naik cekung bawah. Kemudian min 1 sampai min setengah itu turun min 1 sampai min setengah ya, yang ini nih. Ini kan naik cekung atas ya. Maaf, cekung bawah. Kemudian turun cekung bawah. Turun cekung bawah, lalu turun cekung atas, min setengah akar 2 sampai 0 ya. Min setengah akar 2 sampai 0, turun cekung atas, kemudian 0 sampai setengah akar 2, turun cekung bawah, ya. Min setengah akar 2 sampai 1, turun cekung atas, terus naik cekung atas. Nah, begitu. Ya, oke. Memang di situ perlu kehati-hatian ya dalam melihat irisan-irisannya terutama. Oke, jadi dari irisan-irisan ini semua selangnya di situ dilibatkan ya. Oke, jadi kelihatan segmen per segmennya. Mana naik cekung bawah, turun cekung bawah, turun cekung atas, turun cekung bawah, turun cekung atas, naik cekung atas ya. Seperti itu. Nah, capek ya? Oke, nggak apa-apa, nanti berlatih lagi ya. Sepertinya yang untuk tadi kan ada satu soal lagi ya.
tidak akan keburu terbahas karena sudah sore. Oke. Untuk yang soal C, fx x per x kuadrat min 9. Nah, adik-adik coba ya. Oke, bedanya ini ada asimptotnya. Nanti ya, ada asimptot datar sama ada asimptot datarnya ada. Oke, asimptot datarnya ada, asimptot tegaknya juga ada ya. Oke, asimptot datarnya kan hitung limit x menuju tahingga dan x menuju min tahingga. Asimptot tegaknya climb dari penyebutnya. Kapan dia bernilai 0? Saat min 3 dan 3. Nah, di situ lihat ya. Min 3 dari kiri, min 3 dari kanan, min 3 dari kiri, 3 dari kanan ya. Oke, masukkan ke kriteria asimptot tegak dan asimptot datar. Oke, prosesnya sama. Ya. Prosesnya sama persis dengan ini. Oke, menentukan DF, potong ya. Simetri atau tidak, asimptotnya. Nah, berarti di sini nanti akan ada proses ya untuk yang fx x per x kuadrat min 9. Monotonan dan ekstrim lokal, kemudian kecekungan dan titik belok ya. Oke? Dicoba ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Aman, Bu. Aman? Oke, sih. Nanti saya review lagi di kelas ya. Oke, kalau begitu. Sudah sore ya? Sudah capek kan? Atau belum capek? Baik, nanti saya juga tuntun beberapa soal untuk dipelajari ya. Oke, kalau gitu cukup? Cukup, Bu. Oke. Baik, kalau begitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya stop recordingnya ya.